Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam pelindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, sebenarnya tema ini Kevin harusnya live streaming ya, karena berkaitan dari energi bulan purnama. Tapi nggak apa-apa karena waktunya Kevin buat streaming ini mungkin terbatas banget, jadi Kevin share videonya saat ini ya. Tarik energi bulan purnama di bulan April ini kemarin ya, tanggal 13-14 itu adalah bulan purnama, dan banyak sekali energi-energi yang mungkin bisa Kevin sampaikan kepada sahabat bagian, terutama energi seseorang yang pada dasarnya memang akan terhubung banget sama sahabat bagian. Purnama di bulan April itu full moon in Libra dan menuju ke Scorpio ya. Dan energinya di sini banyak sekali kekuatan-kekuatan, energi-energi yang menyuarakan tentang keharmonisan dan juga keseimbangan. Bahkan energi ini bisa berturut-turut selama 3 hari ke depan. Ada sesuatu hal yang direnungi, ada sesuatu hal yang dipikirkan. Terutama untuk dia, seseorang yang mungkin menjadi fokus kamu, seseorang yang kamu pikirkan, atau seseorang yang kamu rasakan, atau seseorang yang terhubung kepada kamu. Dan kita akan tarik dari pesan semesta, terutama energi bulan purnama. Dan nama bulan purnamanya itu adalah bulan purnama merah muda. Ya, bulan purnama merah muda. Seperti apa? Kita akan tarik bersama-sama. Dan seperti biasa sahabat bagian, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke. Untuk temanya sudah Kevin tentukan, karena ini berkaitan dari bulan purnama. Kata kuncinya adalah direnungi atau dipikirkan. Kata kuncinya adalah direnungi atau dipikirkan. Ini mungkin berkaitan dari diri dia. Dan kita akan tarik alur cerita dari apa yang dia renungi, apa yang dia pikirkan, terutama tentang emosional ini pada periode bulan purnama. Kita tarik untuk energinya seperti apa. Ini adalah energinya dia yang terhubung kepada sahabat bagian dalam energi bulan purnama. Seseorang yang memang merenungi kamu, seseorang yang memang memikirkan kamu. Energi penuh dari emosionalnya dia kepada sahabat bagian. Kita akan cek bersama-sama. Oke, sahabat bagian, sebelum ke pembacaan, Kevin masih promosi karena ini launchingnya Kevin ya untuk buku kedua. Untuk buku kedua sudah tersedia, ada di link Shopee di kolom deskripsi. Namun untuk pengiriman ini 3 hari ya sahabat bagian, 3 hari pengiriman. Mungkin ini namanya adalah sistem PO ya, 3 hari pengiriman. Karena Kevin juga harus membagi waktu antara reading, antara kerja, dan untuk kirim paket juga ya sahabat bagian. Jadi 3 hari kerja akan Kevin kirim ke sahabat bagian yang mungkin pengen memiliki buku kedua, yaitu Connection. Ini sudah tersedia di link Shopee kolom deskripsi. Buku ini menceritakan tentang pertemuan ikatan emosional dan takdir yang mempertemukan ikatan hubungan ini. Kamu dan dia selalu merasakan sebuah koneksi yang tak terbatas. Buku ini ilmu banget sahabat bagian, tebel, dan covernya juga hardcover, covernya tebel. Ini eksklusif, jadi covernya hardcover ya sahabat bagian, dan bukunya juga full color atau berwarna. Ada banyak metode, ada banyak terapan ilmu yang bisa Kevin tulis di sini untuk menciptakan sebuah koneksi dengan seseorang. Bukunya tentang relationship, ini bisa kalian miliki. Harganya berapa, cara pemesanannya gimana, ada di link Shopee kolom deskripsi. Kalau kalian nggak punya Shopee, langsung DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, biar Kevin pandu untuk pemesanan buku Connection. Dan buku yang pertama, volume pertama ini juga masih tersedia. Buku hard ini menceritakan tentang self love ya sahabat bagian, tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan, dan kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Sebisa mungkin sahabat bagian punya buku yang pertama dan buku yang kedua, atau mungkin juga
kalian koleksi buku karyanya Kevin di sini ya. Oke. Kita langsung saja soal pembagian, karena ini adalah energi yang mungkin Kevin tunggu-tunggu banget ya. Energinya bikin penasaran, apalagi energi bulan purnama. Kita akan cek untuk kartu yang pertama. Energinya adalah apa? Wow, bunganya adalah clover sahabat bagian. Clover ini identik dengan keberuntungan, identik dengan sesuatu hal yang sifatnya adalah kasih sayang, keberuntungan, perasaan yang tulus. Kalau berkaitan dari tema kita hari ini, apa sih yang dia renungi, apa sih yang dia pikirkan, terutama tentang kamu. Dia memikirkan bahwa dia beruntung kenal sama kamu. Dia memikirkan bahwa selama ini kamu tulus sama dia. Jadi orang ini lagi sadar sahabat bagian tentang apapun yang pernah kamu berikan sama dia. Clover di dalam tradisi Lenormand juga punya makna tentang keberuntungan, atau sesuatu hal yang besar, atau sesuatu hal yang sifatnya adalah ingatan. Kalau berkaitan apakah dia mengingatmu di dalam bulan purnama ini, jawabannya adalah iya. Periode ini akan selalu berturut-turut selama 3 hari ke depan, dan bahkan dari tanggal 13 sahabat kebahagiaan di bulan purnama 13-14 April 2025, selama 3 hari berturut-turut ada sesuatu hal yang dia renungi, ada sesuatu hal yang dia pikirkan. Dia merasa beruntung kenal kamu, dan ini yang dia rasakan, yang dia pikirkan. Perenungan ini mungkin juga bisa kamu rasakan juga, bahwa kamu kayak ngerasa bahwa kok aku bisa ketemu sama dia ya, ini beruntung gak sih? Tapi kayaknya aku beruntung deh. Aku selalu mendapatkan sebuah afeksi, apa yang aku mau, apa yang aku rasakan, dan aku bisa dapet cinta sebesar ini, mencintai orang sebesar ini, itu cuma sama dia. Mengapa bisa kayak gini? Mungkin ini adalah sebagian dari perenungan kamu. Tapi yang paling besar adalah energinya dia yang merenungkan bahwa kamu itu seperti clover, seperti bunga semanggi. Bunga semanggi itu menyimbolkan tentang keberuntungan, sesuatu hal yang sifatnya adalah kasih sayang, sesuatu hal yang sifatnya adalah ketulusan. Kamu sudah ngelakuin itu semua sama dia, dan ini yang dia renungi. Apakah dia mengingatmu, apakah dia merasakan kamu? Jawabannya adalah iya sahabat bahagiaan, karena kamu sudah punya peran banyak banget di sini dalam kisah hubungan ini antara kau dan dia. Oke, ini kartu sakti nih. Kartu pertama langsung keluar kartu clover. Oke, lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Ini bunga yang cukup sangar sih. Bunganya adalah lotus. Lotus itu atau bunga teratai itu simbol dari bunga spiritual ya. Spiritual awakening, sesuatu yang sifatnya adalah suci, sesuatu hal yang sifatnya tulus, sesuatu hal yang tumbuh. Bisa jadi dia adalah cinta secara spiritual kamu, twin flame kamu, atau koneksi sehati kamu, atau hubungan yang lebih tinggi dari sekedar perasaan atau hubungan dari sekedar fisik. Dia memang merenungi kamu. Cakra mahkotanya dia mungkin sedang aktif, sehingga ada sesuatu yang dia benar-benar pikirkan, bahwa bersyukurnya kamu hadir dalam kehidupannya membuat dia merenungi. Nggak bisa ngelepasin kamu begitu saja. Di dalam renungannya dia, di dalam pikirannya dia, orang ini doain kamu kalau sahabat bagian. Karena lotus ini juga simbol dari cinta yang tinggi, yaitu cinta yang sifatnya adalah spiritual. Orang ini bisa sadar, bisa berubah, itu karena kamu. Bukanlah sebuah kebetulan sahabat bagian. Kamu hadir dalam perjalanan cintanya dia, membuat dia sadar, membuat dia tumbuh, membuat dia merasa beruntung. Apakah ini hubungan toksik? Di dua kartu ini bukan hubungan toksik ya. Di kartu ini, dua kartu ini, Kevin menemukan ini bukan hubungan toksik. Jadi kalau kamu kayak ngerasa bahwa ini buat seseorang yang toksik banget sama kamu, nanti kita coba cek dari semua kartunya ya. Karena ini adalah bacaan general, jadi kisahnya pasti banyak banget. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke. Bunganya adalah gentian, tentang sebuah harapan, ada hope di sini. Saat bagian, Kevin ngerasain ya, selama bulan purnama ini dia tuh kayak lagi berharap banget sama kamu. Lagi nanti-nantiin kamu banget. Mungkin ada sebuah janji yang belum terrealisasikan dari dia, sehingga dia kayak ngerasa bahwa harus segera mengutarakan janjinya kepada kamu. Janji perasaan kepada kamu, janji bertemu sama kamu, janji sayangnya dia sama kamu. Tapi apapun itu juga saat main juga harus disadari dengan kesadaran tinggi. Kenapa? Karena di sini kita ketemu lotus loh, bunga spiritual, bunga kesadaran. Kalau nggak sadar dalam hubungan semacam ini bisa menjebak kamu dalam bacaan. Takutnya jadi denial atau delusi atau halu atau apa. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa hubungan kamu sama dia baik-baik saja, hubungan kamu sama dia positif,
karena dua kartu ini positif, jadi ini pasti positif. Dan di kartu Gentian di sini, energinya dalam renungannya dia, apa yang dia pikirkan, dia ngarepin kamu, dia berharap banget sama kamu. Karena kayak dia tuh kayak ngerasa baru sadar bahwa ternyata aku selama ini butuh kamu ya. Kamu adalah kebutuhan cintaku. Kamu adalah sesuatu yang membuat aku tumbuh. Sesuatu yang aku rasa sama kamu tuh besar dari perasaan. Ini adalah energinya. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Bunganya adalah Osmanthus, sahabat bagian. Osmanthus ini tentang sebuah apresiasi, memiliki makna tentang sebuah apresiasi. Saat bagian dalam renungannya dia akan mengapresiasikan perasaannya kepada kamu. Bahkan orang ini mungkin lagi chat kamu atau menyampaikan sesuatu kepada kamu. Apapun yang dia sampaikan kepada kamu itu kejujuran. Dia nggak akan bertele-tele saat bagian. Jadi coba cek apa kata-katanya dia dalam pesannya kepada kamu. Dan itu adalah kejujurannya dia. Apapun yang dia sampaikan kepada kamu di chattingnya selama 3 hari berturut-turut ini, itu adalah kejujurannya dia. Berarti ini adalah hubungan yang masih ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi sama dia, apa yang dia rasa? Ini seperti keterbalikan. Dia kayak ngerasa bahwa hubungannya nggak bermanfaat sama kamu. Kalau misalnya nggak ada komunikasi sama kamu nih, udah lama banget. Dalam pembacaan ini artinya apa? Di kartu Clover ini kebalikannya. Artinya dia merasa tidak beruntung mendapatkan apapun dari kamu. Makanya dia nggak komunikasi. Tapi kalau di sini ada energinya komunikasi sama kamu. Apapun yang dia sampaikan kepada kamu ini adalah apresiasi dari perasaannya kepada kamu. Kalau komunikasinya lancar, apa yang dia utarakan sama kamu positif dan lain sebagainya, jujur dia suatu bagian dari apa yang dia rasakan. Karena ini bacanya general ya, jadi banyak energi di sini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, nah ini pas banget nih sahabat bagian. Kartunya adalah Forget Me Not. Ini nama bunganya itu adalah Plug Flower sahabat bagian. Ada yang nyebutnya namanya Forget Me Not Flower. Plug Flower itu warnanya itu bermacam-macam. Ada yang warnanya pink, merah, kuning, biru. Dan di sini gambarnya adalah warnanya biru. Dan Plug Flower ini adalah simbol dari full moon kita di Libra. Full moon in Libra tanggal 13 April, 14 April. Itu ada perumpamaan dari bangsa barat ya, yang mengatakan bahwa ini namanya adalah purnama merah muda. Karena Plug Flower di sana memang sedang mekar di musim semi. Dan ini kartunya keluar loh. Ini kartunya Kevin nggak manipulasi, Kevin shuffle. Dan ini keluar kartu Forget Me Not atau Plug Flower, dimana Plug Flower itu adalah simbol purnama kita kali ini. Purnamanya itu dinamakan purnama merah muda. Kenapa? Karena Plug Flower itu lagi mekar di musim semi ini. Dan Forget Me Not ini mengindikasi tentang eternal memory. Ya, ada memori abadi yang dia rasakan sama kamu. Ini kalian bisa lihat nih. Kalimat oracle-nya ya sahabat bagian ini eternal memory. Eternal memory. Wow. Dia kayak beneran ngerenungin kamu, itu memang bener sahabat bagian. Dari pembacaan ini energinya ketangkep banget. Dia yang terhubung kepada kamu memang merenungi kamu. Ada memori abadi yang dia rasakan. Karena kamu punya peran banyak di sini nih. Dan kemungkinan hubungan kamu tumbuh sebagai cinta secara spiritual. Ada spiritual awakening. Kalian bisa baca ya di kartu bunga lotus di sini ada tulisan spiritual awakening. Kebangkitan secara spiritual. Atau mungkin juga ini adalah cinta secara spiritual kamu sama dia. Sehingga dibangkitkan, banyak yang direnungi, banyak yang tumbuh. Apakah hubungan kamu sama dia bisa tumbuh menjadi cinta secara spiritual? Bisa. Selagi salah satu di antara kalian menyadari tentang makna cinta secara spiritual. Apa sih cinta secara spiritual? Cek aja video-videonya Kevin ya. Atau mungkin juga kalian beli buku Connection ini. Atau mungkin juga nanti buku yang ketiga atau yang keempat. Ini bakalan seru banget, Kevin tulis lengkap tentang cinta secara spiritual juga. Mungkin itu bisa menjadi edukasi buat kalian. Jadi ikutin terus channel YouTube-nya Kevin dan support terus Kevin ya, biar Kevin gak berhenti untuk terus menulis karena banyak banget yang akan Kevin tulis, terutama dari edukasi cinta, termasuk mungkin membahas dalam tentang twin flame, soulmate, membahas lebih dalam lagi tentang hubungan karmic relationship, atau mungkin juga tentang cinta bersegi-segi. Ada yang setuju nggak cinta bersegi-segi Kevin tulis di buku? Kalau ada, kalian komen di kolom komentar dan kalian wajib punya bukunya. Oke. Itu sudah
mulai Kevin tulis sih. Sudah Kevin mulai tulis. Nanti bakalan banyak banget soal kebagian buku-bukunya Kevin. Dan di sini Kevin butuh support dari kalian untuk terus semangat nulis ya soal kebagian. Doakan mudah-mudahan Kevin sehat selalu, produktif terus biar bisa menyampaikan perspektif baru terutama tentang cinta, koneksi, spiritual dan hal lain sebagainya. Oke. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Soal kebahagiaan. Ini fiksi soal kebahagiaan. Kalian itu bukan penonton biasa. Yang ngikutin Kevin dari awal, kalian ambil ilmunya. Ada kabar gembira bahwa kamu tumbuh di situ. Soal kebahagiaan kita cek ya. Di kartu Lotus ini kalimat oracle-nya adalah spiritual awakening. Di bunga hyacinth di sini adalah spiritual growth and beauty. Ada yang tumbuh dari ranah cinta spiritual kamu sama dia. Itu gak berhenti di kamu doang. Dia juga sama soal kebahagiaan. Dia tumbuh menjadi cinta secara spiritualnya kamu. Ini kalau kamu ngerasain soal kebahagiaan dan kamu ngerasa bahwa Kevin, ini bacaannya tuh memang bener aku banget dan dia cinta secara spiritualku dan dia sadar. Maka di sini adalah kebenaran bahwa hubungan kamu tumbuh sama dia. Purnama kita kali ini mengabarkan bahwa sesuatu hal yang dia renungi, sesuatu hal yang dia pikirkan tumbuh sebagai spiritual growth antara kau dan diri dia. Ini Kevin baca merinding nih, bulu kuduknya sampai merinding. Ini kalian bukan penonton biasa beneran. Kalian bukan cuma nonton, mantengin ramalan, nungguin doang, bukan. Kalian yang kemarin sempat belajar memahami tentang apa yang Kevin sampaikan, itu ternyata nyata tumbuh di sini. Berarti energi kamu keserot sama di sini. Bukan hanya kamu, tapi dia, pasangan kamu, orang yang kamu cintai, koneksi hubungan kamu sama dia, ini tumbuh. Bunga hyacinth ini simbol dari pertumbuhan. Bunganya tuh bentuknya kerucut ke atas. Ini hampir sama kayak bunga lavender ya, tapi bunganya lebih besar. Dan daunnya itu kayak bunga daun tulip. Warnanya tuh ungu. Bunga hyacinth. Nama latinnya Kevin nggak tahu nama latinnya apa karena di sini nggak ditulis nama latinnya ya. Dan ini adalah simbol dari spiritual growth dan beauty. Cinta kamu sama dia indah, cantik, luar dan dalam. Jadi nikmatin aja soal kebahagiaan. Nikmati sambil berkesadaran dalam hubungan ini. Entah hubungan kamu sama dia apapun statusnya, apapun koneksinya, apapun jenisnya. Ketika kamu menyadari bahwa cinta secara spiritual membuat aku lepas dari kemelekatan, maka kau dan diri dia sama-sama tumbuh di sini. Ini positif banget. Vic Kevin klaim buat sahabat kebahagiaan yang benar-benar ngikutin Kevin. Dan ini Kevin klaim buat kalian yang bukan hanya penonton biasa. Kevin salut sama kalian. Apresiasi yang luar biasa buat sahabat kebahagiaan yang ternyata memang pesannya Kevin di sini dimaknai, diresapi, dijadikan sesuatu hal yang bijaksana. Dan ini Kevin kayak ngerasa berharga banget punya kalian, punya sahabat kebahagiaan. Gak cuma nonton ramalannya doang, gak cuma nungguin nggak resonate-nya atau apa, tapi edukasinya dipakai dan ini muncul. Ini apresiasi juga sih buat Kevin sih, karena kalian adalah kebanggaan Kevin, sahabat kebahagiaan. Terima kasih ya untuk sahabat kebahagiaan semua. Ini mungkin pertumbuhan kamu dalam memaknai cinta dan misi jiwanya Kevin di sini bukan hanya seorang cartomancer saja, tapi menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa diambil positifnya sama kamu. Dan mudah-mudahan apa yang Kevin sampaikan ini bisa menjadi hal yang positif aja buat kamu. Yang Kevin harapkan itu hal yang positif buat sahabat kebahagiaan untuk bisa tumbuh. Apresiasi banget. Wow, jadi terharu. Oke, lanjut. Kevin pakai kartu simbol bulan purnama ya. Ini biasanya Kevin pakai ini kalau reading pas bulan purnama. Ini kartu Lenormand Oracle. Biasanya Kevin tuh pakai kalau pas bulan purnama. Dan ini temanya juga tema bulan purnama ya. Kita cek untuk energinya. Aduh, jadi nggak bisa berkata apa-apa nih. Ini kalau udah nemuin cinta secara spiritual, wow, nggak bisa berkata apa-apa. Oke. Slow. Ini energi bulan purnama, energinya gede. Terkadang
ikut ke bawah suasana. Ini juga sama nih simbolnya, Blossom of Wisdom-nya itu juga bulan purnama ya. Jadi Kevin pakai kartu yang berkaitan dari bulan purnama. Kita cek ada energi apa. Oke, energinya adalah Tower. Kekuatan besar dalam hubungan kamu sama dia akan terus tumbuh. Tower itu juga indikasi tentang komitmen. Kamu sama dia ada komitmen untuk ngejalinin cinta secara spiritual di sini. Mungkin ini adalah pertumbuhan kamu sama dia untuk semakin kuat. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Letter. Satu bagian kisah kamu memang sudah tertulis dalam takdir semesta. Kamu sama dia bertemu di kehidupan saat ini. Misi jiwa kamu adalah karma cinta yang positif. Tulis kisah kamu sama dia dengan sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang positif. Membahas sedikit tentang bulan purnama di Libra, full moon in Libra. Waktu yang paling baik digunakan itu adalah journaling, menulis, atau menyusun agenda, rencana dan lain sebagainya. Dan di sini kartunya adalah letter. Tulis surat cinta kamu sama dia. Surat cinta itu bisa berarti memang kamu memberikan surat cinta langsung sama dia, atau surat cintanya itu adalah afirmasi. Scripting. Kevin pernah melakukan scripting dan ini kita sharing sedikit ya. Scripting surat cinta untuk seseorang atau untuk diri sendiri. Tapi untuk saat ini yang Kevin sering lakukan adalah surat cinta untuk diri sendiri. Kita menulis surat cinta untuk diri sendiri dengan mengagumi, rasa syukur, berterima kasih, apapun itu, puji pada diri sendiri, tulis dalam surat cinta tersebut. Yang paling bagus adalah menulis surat cinta untuk diri sendiri. Fungsinya apa? Agar energi spiritual kita, cinta kasih kita itu terisi dari surat cinta itu. Kevin punya altar. Altarnya itu khusus buat pribadi. Kevin tulis nama Kevin Pongtanin. Di altarnya ada fotonya Kevin, ada afirmasi, ada apa, Kevin taruh di situ semua. Bahkan Kevin kasih offering, kasih minuman, apa yang Kevin suka, makanan Kevin taruh situ. Ini tradisi. Bukan berarti Kevin udah meninggal ngasih sajen di situ, bukan ya. Ini adalah tradisi untuk memberikan jiwa kita makanan. Jiwa kita tuh butuh makanan juga. Makanannya apa? Afirmasi, doa, hal-hal yang positif, self reward. Kita kerja keras, kita wajib untuk membeli sesuatu untuk tubuh kita, diri kita. Dan di sini ada pesan yang Kevin ingat ya. Kamu bikin surat cinta untuk diri sendiri. Ini penting satu bagian. Agar apa? Agar sesuatu hal yang positif itu masuk sama kamu. Termasuk afirmasi, aku bahagia, aku dicintai, aku berkarisma, aku cantik, aku tampan, aku saat ini sehat, aku saat ini penuh dengan energi kebaikan dan lain sebagainya. Kamu bisa nulis surat cinta. Mungkin kamu nulis ya, misalkan tanggal 15 April 2025, selamat pagi, salam bahagia, assalamualaikum, atau mungkin juga shalom, atau mungkin juga apa. Hai untuk diriku sendiri. Hari ini aku menulis dan aku menceritakan tentang hal yang luar biasa untuk diriku. Aku yang genap usia sekian tahun berterima kasih kepada diriku. Selama ini aku ditemani oleh diriku sendiri. Kamu bisa menulis dengan banyak cerita-cerita di situ tentang diri sendiri. Dan kamu ungkapkan bahwa aku mencintai diriku. Aku mencintai diriku sendiri. Aku menyayangi diriku. Setelah itu surat tersebut kalian tulis rapi, masukkan ke dalam amplop, dan kamu taruh. Bisa taruh di altar kamu, altar pribadi, atau mungkin juga masukin ke bawah bantal, atau mungkin juga taruh di tempat khusus kamu sebagai buku diary. Biasanya kalau buku diary kan banyak nih, kita bikin surat cinta untuk diri sendiri. Dan setelah itu sahabat bagian bisa bikin surat cinta buat diri dia, meskipun nggak dikirim ke dia secara langsung. Tujuannya apa? Untuk menciptakan sebuah koneksi yang luar biasa sama dia. Itu adalah terapan. Apalagi di full moon in Libra kali ini, itu identik atau hal yang paling bagus yang bagus untuk dilakukan apa? Scripting. Dan ini keluar kartu letter. Kalian bisa lihat ya. Ini nama kartunya adalah letter, simbolnya ada lilin, ada surat di sini yang ditulis. Oke, ini bocoran ya tentang beberapa edukasi, afirmasi yang bisa Kevin sampaikan kepada sahabat bagian. Dan banyak trik-triknya sahabat bagian. Ini mungkin adalah bagian dari self love ya. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, sahabat bagian, kartunya adalah Fox. Fox itu sebenarnya adalah energi kecurangan.
energi hubungan cinta bersegi, hubungan perselingkuhan atau apa. Tapi kita tarik kesimpulan hubungan yang positif. Jika kemungkinan mungkin kamu sama dia adalah cinta bersegi-segi, tapi kamu tumbuh menjadi berkesadaran, melepaskan kemelekatan, maka apakah ini bisa menjadi cinta secara spiritual? Jawabannya adalah bisa. Namun tidak semudah itu untuk mengklaim. Kalian harus benar-benar lepas dari kemelekatan itu. Jika mungkin dia adalah cinta bersegi kamu, tapi jika dia bukan cinta bersegi-seginya kamu, kartu Fox di sini juga bisa mengindikasi bahwa kamu punya banyak cara dan dia punya banyak cara dan trik untuk meyakinkan hubungan ini selalu bisa tumbuh dan menyelesaikan sebuah solusi. Jadi hubungannya apa? Licin. Licin dalam artian nggak ngalamin kesulitan, akan tetap bergerak. Karena apa? Banyak sekali cara, banyak sekali trik agar hubungannya tetap jalan. Sehingga kalau misalkan berada di kondisi sulit sekalipun, berat sekalipun, kalian bisa lepas dari itu, tumbuh. Karena Fox itu juga memiliki makna tentang trik, atau mungkin juga memiliki makna tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah gesit atau cerdik. Ini positifnya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Wow. Oh. Ini kartunya namanya adalah Sun, matahari pagi. Saat kebagian Kevin nggak bisa berkata apa-apa sih. Kalau udah masuk ke dalam cinta secara spiritual, apalagi lotusnya ini muncul nih. Jadi dalam renungan dia, di dalam pikirannya dia, apa sih? Dia memikirkan hal yang positif dari kamu. Kamu adalah matahari paginya dia. Kamu sesuatu hal yang menghidupi dia. Menghidupi dalam makna yang lebih luas lagi ya. Bahwa perjalanan kamu sama dia, ibarat kata adalah mentari pagi yang selalu dinantikan, yang suasananya menyejukkan, menghangatkan. Dan ini adalah kisah kamu sama dia. Oke, ini bisa jadi ide inspirasi Kevin buat nulis nih. Karena Kevin inspirasinya itu dari pembacaan-pembacaan ini, dari energi kalian. Dari energi kalian, dan mudah-mudahan kalian terus tumbuh di sini ya. Menjadi hal yang positif, jadi Kevin nggak stuck. Aduh, nulis apa ya? Apa yang Kevin tulis ya? Ini kalau kalian tumbuh di sini, Kevin gampang nulisnya nih. Oke. Kita berjuang sama-sama ya, satu bagian. Kalian tumbuh di sini. Jadi Kevin kalau ngelihat energinya bagus, ya enak buat nulis. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tuh kan bener kan. Kartunya Fish. Fish itu artinya keberlimpahan, pemenuhan, dan abundant. Kartunya Fish. Oke. Energi ini berlimpah. Apa yang akan dia rasakan dan apa yang dia renungi? Bisa jadi kartu Fish ini adalah dia merenungi, ingin berbagi sesuatu sama kamu, termasuk uang. Dia bisa royal sama kamu, dia bisa memenuhi keuangan ke kamu. Ini positifnya. Kalau kamu kayak ngerasa aku terus yang diporoti dia dan lain sebagainya, mungkin ini bukan bacaan buat kamu. Tapi di sini positifnya adalah di kartu Fish, dia akan ngebantu kamu dalam ranah finansial, uang, materi, pemenuhan, apapun. Karena orang ini kayak ngerasa terima kasih banget sama kamu. Ya mudah-mudahan 3 hari ini ada yang ditransfer duit sama dia. Ya minimal 300 juta deh. Amin. Amin ya sobat kebahagiaan. Minimal 300 juta ya. Amin. 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 Kevin aminkan. Karena kartu Fish ini juga bisa memiliki makna tentang dikirimin duit. Dikirimin duit. Apalagi ini ada clover. Apa yang dia renungi, apa yang dia pikirkan, dia pengen kasih duit sama kamu. Ini simpelnya. Oke, Kevin aminkan sih. Karena ini energinya juga berkaitan dari uang dan materi. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah wow, satu bagian. Kartunya adalah Cross. Cross itu di dalam kartu Lenormand memiliki makna tentang penderitaan. Satu bagian terkadang penderitaan itu membuat kita bangkit dan tumbuh. Crossnya di sini ketemu di kartu Tower. Dari rasa sakit itu kita tumbuh menjadi kuat. Bener nggak? Dari rasa sakit yang kita dapatkan, kita bisa menjadi kuat. Sama halnya kita berdoa, Tuhan, kuatkanlah aku dalam segala hal. Lalu apa yang Tuhan kasih? Apa yang semesta kasih kepada kita? Ujian. Yang tujuannya apa? Biar kita kuat. Karena kita berdoa minta kuat. Pasti Tuhan akan kasih ujian. Dan ketika kita berproses di situ, menjadi kuat. Termasuk mungkin ini cinta bersegi-segi, hubungan karmic relationship atau apa. Kalian sadar ada cahaya matahari yang muncul di sini.
kalian belajar untuk tumbuh dan bukan cuma nonton doang di channel YouTube-nya Kevin di sini, maka apa yang akan hadir buat kamu? Dalam rasa sakit ini akan membuat kamu kuat, termasuk dia. Dalam rasa sakit yang dia rasa dalam hubungan ini, dalam koneksi ini, akan membuat dia tumbuh. Tapi kamu harus ngikutin prosesnya. Dari apapun yang Kevin sampaikan kepada suatu bagian, baik dari bacaan ini, ataupun juga dari kalian yang pernah personal reading sama Kevin, ataupun juga dari bukunya Kevin, atau dari postingannya Kevin. Ini adalah energinya. Oke. Kevin percaya sih kamu bisa tumbuh di sini, dan ini adalah alurnya. Apalagi di sini ketemu kartu cross dan bersimpangan dengan kartu paling kanan adalah tower. Ini Kevin nggak pakai kartu tarot loh, cuma pakai kartu oracle, Lenormand, dan ini pakai oracle lagi. Kita tarik pesan dari semesta dari kartu Deeply Oracle. Informasi ya, saat bagian Deeply Oracle ini adalah inspirasinya Kevin dari saat bagian untuk bikin buku, dan kartu heart sama connection ini juga bagian dari kartu ini, yang kisahnya adalah dari perjalanan kalian, dari apa yang Kevin sharing ke kalian dan Kevin rangkum, Kevin tulis dalam buku. Mudah-mudahan bisa selalu update ya untuk informasi-informasi bukunya. Kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Kevin ambil 3 kartu aja. Ada energi apa? Oke, kalian baca sendiri ya. Kalian baca sendiri. Soal bagian Kevin nggak pernah memanipulasi kartu. Kartunya sing, tenggelam, beban, terjerat. Hubungan ini pernah menjerat kamu, pernah menjadi beban. Tapi apa? Destiny. Ini adalah takdir kamu sama dia. Ketika sesuatu hal yang menjerat, membebani, kemelekatan ini bisa kamu lepaskan dengan kesadaran, maka takdirnya di sini apa? Membuat kamu growth, tumbuh dalam percapaian dan juga proses. Kalimat oracle-nya di sini adalah pertumbuhan, pencapaian, proses, dan cinta secara spiritual itu butuh proses. Gak ada yang instan. Mungkin ada, tapi energinya mungkin 1:1 juta. Tapi di sini kamu yang berproses tumbuh menjadi cinta secara spiritual. Kenapa? Karena ini adalah takdir, destiny. Kalimat oracle-nya adalah takdir, ketetapan, dan kepastian. Jadi ini kesimpulan yang Kevin sampaikan dari pembacaan kita kali ini menggunakan kartu Deeply Oracle. Karena Deeply Oracle ini kartu sakti ya. Kartu sakti yang Kevin ciptakan. Jadi pasti energinya selaras dengan tema-tema yang Kevin sampaikan. Dan setiap yang Kevin sampaikan kepada sahabat bagian itu juga di sini juga ada tulisannya kan. Karena Kevin nggak pernah memanipulasi pembacaan. Inilah menjadi kartomancer, menyampaikan tentang apa kartunya, maknanya apa, simbolnya apa. Itu makna dari seorang kartomancer ya, sahabat bagian. Oke, energi yang besar, energi yang positif Kevin klaim buat kalian, sahabat bagian, terutama buat kalian yang sahabat kebahagiaan. Kevin klaim ini adalah energi kamu dalam kekuatan cinta secara spiritual ini. Dan Kevin klaim juga buat diri sendiri ya, dalam cinta secara spiritual ini. Oke, kita sama-sama klaim, karena yang positif lebih baik kita klaim. Kita tarik untuk energi zodiaknya, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak masuk, nggak muncul, nggak usah khawatir, sahabat bagian, nggak usah bermuram durja, nggak usah bersedih. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya, ambil edukasinya. Untuk zodiaknya ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama adalah Sagittarius, lalu selanjutnya di sini adalah Libra. Tuh kan bener kan, full moon in Libra. Libra nggak ketinggalan sahabat bagian, bisa zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu selanjutnya adalah Capricorn, lalu selanjutnya adalah Aquarius, lalu selanjutnya adalah Taurus, lalu di sini adalah Scorpio, lalu di sini adalah Aries, lalu di sini adalah Gemini. Oke, zodiaknya Kevin muncul. Ada Virgo, lalu di sini adalah Leo. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Ada yang muncul nggak zodiaknya? Komen dong. Komen sahabat bagian, Kevin juga pengen tahu nih, kalian sahabat bagian yang tumbuh dalam cinta secara spiritual ini dan zodiaknya selalu muncul dan energinya selalu kalian rasakan. Kalian komen di kolom komentar ya, bahwa ini adalah kamu, ini adalah dia. Komen di kolom komentar biar sahabat bagian semakin percaya diri untuk tumbuh dalam cinta secara spiritual. Untuk inisial nama, yang pertama adalah huruf S, lalu di sini ada huruf O, lalu di sini ada huruf E, lalu ada huruf C, lalu di sini ada huruf H, lalu di sini ada huruf R, ada huruf K, ada huruf G, ada huruf P,
ada huruf X, ada huruf Y, lalu di sini ada huruf W, lalu di sini ada huruf D, ada huruf N, ada huruf J, ada huruf I, selanjutnya adalah huruf Z, ada huruf Q, lalu di sini ada huruf B, selanjutnya di sini ada huruf V, ada huruf A, dan yang terakhir di sini adalah huruf F. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, Kevin Clem. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Pemesanan buku Heart atau Connection ada di kolom deskripsi di link Shopee. Kalau kalian nggak punya Shopee, DM aja ke Instagramnya Kevin ya, atau email ke emailnya Kevin ada di kolom deskripsi. Personal reading juga sama, ada di kolom deskripsi dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Mas yo.